Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan nikmat sehat dan nikmat beraktivitas, karena dengannya kita bisa kembali merasakan nikmat saum di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Doa adalah salah satu bentuk dialog antara seorang hamba dengan penciptanya. Karena doa merupakan salah satu pintu yang langsung menghubungkan antara manusia dengan Robnya. Doa adalah lebih dari serangkaian kata-kata indah, tapi di dalamnya adalah sarana utama bagi manusia berkomunikasi langsung dengan penciptanya. Walau secara lahiriah, doa terlihat seperti kita sedang berkomunikasi satu arah. Bagaimana tidak? Karena secara tidak langsung kita seperti sedang berbicara dengan zat besar yang tak terlihat dan wujudnya pun tidak ada. Namun secara hakikat, saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dua arah langsung kepada Allah. Kenapa? Karena saat kita berdoa artinya kita meminta, dan Allah akan membalas pintanya. Walaupun terkadang jawaban dari doa yang kita panjatkan tidak mutlak 100% mirip sesuai dengan yang kita inginkan, tapi Allah kadang memberikan lika-liku perjalanan, lika-liku jawaban yang berbeda, tapi tidak semata-mata karena untuk memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di antara doa-doa, banyak doa yang dipanjatkan, pasti kebanyakan isinya tentang doa tentang untuk diri sendiri, untuk suami, untuk istri, untuk anak, dan untuk orang-orang terdekat yang kita kasihi lainnya. Nah, tapi pernahkah kita mendoakan untuk orang yang kita kenalnya aja cuman biasa aja gitu? Ataupun malah, apakah pernah kita mendoakan orang yang bahkan sama sekali kita tidak kenal? Apakah pernah? Islam mengajarkan agar kaum muslimin memiliki hubungan yang baik dengan sesama saudaranya. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan walaupun tidak sedarah, namun hubungan antar sesama muslim itu jauh lebih besar. Rasulullah pernah berkata bahwa perumpamaan orang mukmin yang saling mengasihi bagaikan satu tubuh, yang dimana ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakannya. Karenanya ketika kita mendengar kabar bahwa saudara kita di belahan dunia negara lain sedang ada musibah, kita sangat patut untuk mendoakan, seperti yang sedang terjadi kasus genosida di Palestina yang tidak berhenti gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus mendoakan saudara-saudara kita di sana, walaupun kita tidak kenal secara spesifik orangnya, namanya siapa, tapi kita harus selalu mengirimkan doa kepada mereka sebagai bentuk bahwa kita adalah saudara muslim.
setelah kita mendoakan orang-orang yang tidak kenal, apa sih bedanya gitu? Apa bedanya, kenapa hakikatnya maknanya beda gitu? Mendoakan orang yang kita kenal dengan orang yang tidak kenal, jelas tentu berbeda ya. Karena ketika kita mendoakan orang yang kita tidak kenal, kita tidak akan menunggu imbalan dari orang yang didoakan. Kadang kan kita sudah banyak gitu ya di kehidupan sehari-hari, kita banyak itu selebgram yang memberikan sedekah gitu ya, memberikan sedekah secara cuma-cuma kepada orang netizen yang berkomentar gitu ya. Nah, ketika kita berkomentar manusiawi gitu ya, ketika kita berkomentar pada selebgram gitu, kita manusiawi jika kita mendoakan semoga sehat, semoga dapat rezekinya bertambah atau yang lain-lain. Dalam hati kecil kita pasti kita akan meminta gitu ya, kita berharap mendapat imbalan gitu, karena memang rata-rata seperti itu akan dapat imbalan berupa dapat giveaway atau apapun itu. Namun ketika kita mendoakan seseorang yang bahkan kita tidak kenal, kita pasti tidak akan berharap imbalan, karena mengenalnya saja kita tidak tahu bagaimana kita akan mengharapkan imbalan tersebut. Di dalam hadis riwayat Muslim, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimisli. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu kebaikan yang sama. Ini bisa menjadi landasan bagi kita, alasan kenapa kita harus mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Kita sering lihat di jalan-jalan gitu ya, atau apakah teman-teman pernah mengalami kejadian seperti melihat sesuatu momentum yang akhirnya di dalam benak kita tidak terucap, kita mendoakan tanpa sadar gitu ya. Nah, itu akan berbalik itu sebelum doa yang kita panjatkan untuk beliau, doa itu akan diaminkan untuk terlebih kita dahulu. Doa yang baik akan menjadi berkat bagi kita yang mendoakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna seorang iman di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sebagai muslimah agar senantiasa berucap dan bahkan berdoa yang baik-baik. Karena apapun yang kita doakan pasti akan berbalik kepada kita. Apa yang kita bicarakan akan berbalik kepada kita. Mudah-mudahan kita selaku muslimah dapat menjaga dengan baik bagaimana ucap hati kita, karena dari hati biasanya timbul doa-doa gitu ya. Apabila kita sakit hati biasanya langsung ada doa-doa yang mungkin tanpa sadar sebenarnya doa itu kita buruk gitu ya. Tapi mudah-mudahan sebagai muslimah yang salihah kita bisa menjaga seberapa jauh kita berucap dalam berdoa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan kepada saudara kita ataupun bahkan orang-orang yang tidak kita kenal bisa menjadi kita menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.